kita siapkan hati kita, angkat pujian kita akan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala hal yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Semua yang mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Biarlah Kau yang berdaulat dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama katakan, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sekali lagi katakan, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah, Yesus
kami. Ku berserah. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami berserah, kami ucapkan syukur bagi Dia.
semua datang menyembahmu. Kami semua datang menyembahmu.
Sungguh luar biasa kebaikan-Mu. Amin. Kalaupun kami dapat menceritakan kebaikan-Mu, sungguh kebaikan-Mu tak pernah terhitung dan tak terhingga. Kami percaya seluas samudera, begitu juga Tuhan, tidak dapat dibandingkan dengan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya malam hari ini, buat kami terus tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Dan biar kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah kami sia-siakan. Biar kami mensyukuri setiap rahmat dan anugerah Tuhan. Setiap pemberian yang terbaik berasal dari Tuhan saja. Itu sebabnya tidak ada satupun di antara kami yang bisa membanggakan diri. Karena semua hanya karena pemberian Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Yang percaya dan haleluya. God is good. God is good. And all the time. And all the time. Biar setiap kami Bapa malam hari ini terus mau belajar akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup setiap kami. Berbicara buat setiap kami Bapa, pengurapan-Mu atas hamba-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bertemu dengan Tuhan. Silakan duduk kembali Yesus sekalian. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pada tahun 1998 di Los Angeles, Amerika, ada seorang yang bernama Glenn Scotty Wolf, ya. Nah, Glenn Wolf atau Scotty Wolf ini adalah seorang yang meninggal tahun 98 di California dalam usia 88 tahun. Kata bersama saya keras, 88 tahun. Kira-kira saudara ada yang umur 88? Belum ada, ya kan? Nah, saudara sekalian, ternyata yang menyedihkan adalah saudaraku, Scotty Wolf ini meninggal dalam keadaan kesepian. Bahkan waktu dia mati di rumah sakit, saudaraku, tidak ada satu orang pun yang mau mengklaim jenazahnya. Tidak ada satu pun orang yang mau menguburkan dia. Sampai akhirnya karena sekian lama mayatnya ada di peti es di rumah sakit itu, ya, lalu coba lihat teman, kok nunduk semua lihat, dicoba ya. Nah, Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Ternyata, saudara, akhirnya pemerintah lokal, pemerintah setempat membakar atau mengkremasi jenazah daripada Scotty Wolf ini. Padahal dia adalah seorang pria yang pernah masuk ke Guinness Book of Record, di mana dia adalah seorang pria di Amerika pemecah rekor, di mana dia paling banyak menikah. Dia menikah 29 kali. Berapa? 29 kali. Ada yang mau berencana mengalahkan dia? Jangan, saudara. Jadi dia menikah 29 kali. Makanya sampai masuk ke Guinness Book of Record, di mana Anda tahu, saudaraku, itu pernikahannya ada yang bertahan cuma berapa minggu, ada yang bertahan berapa bulan, ada yang berapa tahun dan sebagainya. Dan Anda mengerti bahwa sebenarnya Scotty Wolf ini punya banyak mantan istri, punya banyak anak, punya banyak cucu, cicit, ipar, tetapi mereka semua tidak mau peduli lagi dengan Scotty Wolf ini. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan sendirian dan tidak ada yang mau menguburkan dia. Dan yang lebih parah lagi, kalau nanti Anda Google, siapakah dia sesungguhnya? Dia seorang pendeta dari sebuah gereja Baptist Church di Amerika. Bayangin, pendeta yang akhirnya seorang preacher, pengkhotbah, yang akhirnya kemudian kawin cerai dan rekodnya 29 kali. Lihat bagaimana di awal hidupnya luar biasa, tapi akhirnya tidak ada seorang pun yang mau peduli sama dia. Mau mati kayak, mau hidup kayak, semua keluarganya don't care sama dia. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, saudara mau begitu? Kalau saudara mau begitu? Gak mau kan? Semua kita mau sampai akhir kita dicintai oleh banyak orang. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Oh, kayaknya tepuk tangannya kurang mantap. Lebih tepuk tangan Maria. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Itu sebabnya dalam bulan ini kita belajar tentang fruitful in eternity, berbuah dalam kekekalan. Dan ingat bahwa bicara tentang buah yang kekal itu tidak hanya bicara tentang kehidupan nanti setelah di surga, tetapi termasuk bagaimana saudara dan saya selama hidup di dunia ini, kita akhirnya bisa mencapai sesuatu yang akhirnya bisa langgeng, bisa jangka waktu yang lama, bahkan sampai dari generasi ke generasi. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita akan belajar lihat dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan buat setiap kita semua. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yuk kita akan baca bersama-sama 4 ayat ini. Saya mau dengar suara yang katakan yes. Semua katakan yes. Oke ya, baca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, terus ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, menerjang rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, tidak rusak, tidak hancur. Sebab apa? Didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, lihat, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda menerpa rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan apa? Hebatlah kerusakannya. Di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang dua orang yang berbeda, yang sama-sama mau mendirikan rumah. Yang satu disebut bijaksana. Kata bersama saya bijaksana. Yang satu disebut bodoh. Kata bersama saya bodoh. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata dua-duanya sama-sama mendirikan rumah, tetapi rumah yang bijaksana adalah rumah yang ketika melewati badai, hujan, banjir, tetap kokoh. Sementara yang bodoh, rumahnya ketika diterjang badai, diterjang hujan, diterjang banjir, akhirnya rusak, hancur. Nah, saudara sekalian, semua kita tiap hari seperti orang yang mendirikan rumah. Setuju? Katakan amin. Rumah apa yang kita dirikan? Rumah rohani kita. Saudara mendirikan juga rumah tangga. Saudara juga mendirikan rumah pekerjaan saudara, rumah pelayanan saudara, dan banyak hal. Nah, mari saudaraku, Tuhan mau supaya rumah yang kita bangun itu tidak hanya hebat di awal, tapi kemudian hancur berantakan. Tapi Tuhan mau supaya rumah yang kita dirikan itu kekal sampai bertahan lewati semua keadaan. Bahkan kita bisa wariskan bagi anak cucu kita yang mau. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, tidak ada orang yang mau mengalami kehancuran. Tidak ada orang yang mau mengalami kerugian. Siapa yang mau hancur dan rugi angkat tangan, saya mau doakan. Jangan salah. Siapa yang mau benar-benar membangun kehidupannya dengan kuat, solid, dan bertahan lama sampai akhir hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, dari perumpamaan Yesus ini kita akan belajar. Kalau saudara mau jadi orang yang bijaksana, maka kita belajar bagaimana kita harus menghindari kehancuran. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah hindari kehancuran. Ucapkan 2, 3. Hindari kehancuran. Saudara, kehancuran ini hari-hari sedang banyak dialami di mana-mana. Ada usaha yang dibangun bertahun-tahun, akhirnya apa? Hancur. Banyak nggak sekarang perusahaan yang tutup? Banyak sekali. Sampai kita ingat di Indonesia ada perusahaan yang disebut berdiri sejak tahun
1000 berapa? 800 sekian. Namanya apa, saudara? Nyonya Menir. Bayangin, saudara, Amerika belum berdiri aja dia udah berdiri, saudara. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Sekarang Nyonya Menir gimana? Perusahaan itu sudah dinyatakan bangkrut dengan hutang yang begitu banyak. Dan Anda tahu, hancur berantakan. Beda dengan Sido muncul. Perusahaan jamu sama-sama, tapi lihat Sido muncul sekarang lewati berbagai perubahan zaman, tambah apa? Tambah maju. Saya di Jakarta lihat ada gedung pencakar langit yang ternyata milik Sido muncul. Dan saya tanya, gara-gara jamu saja gedungnya demikian mewah dan luar biasa? Iya, gara-gara tolak angin, saudara. Nah lihat, Sido muncul dulu lebih hebat di awal, tapi lihat nggak bertahan. Lihat berapa banyak pernikahan-pernikahan yang pestanya luar biasa, yang kemudian luar biasa, tapi lihat berakhir dengan apa? Kehancuran. Contoh, ya kan? Lihat bagaimana pernikahan Brad Pitt dan siapa? Angelina Jolie. Yang orang berkata itu pernikahan ideal, yang satu ganteng, yang satu cantik, dan mereka sama-sama terkenal, mereka sama-sama kaya, bahkan mereka nggak cukup dengan punya anak sendiri, mereka adopsi beberapa anak. Tapi lihat ujung-ujungnya, pernikahan, rumah pernikahan yang mereka bangun tidak bertahan. Akhirnya apa? Hancur dan cerai. Saudara sekalian, banyak orang juga rumah kesehatannya kayaknya sehat, kayaknya kuat, tiba-tiba mulai amsyong. Nah, mari kita belajar hindari kehancuran. Ucapan bersama saya, hindari kehancuran. Betul tidak? Nah, ayo kita belajar. Kalau saudara tidak mau alami kehancuran, tapi seperti janji Tuhan, kian hari kian kuat. Amin. Kian hari kian kuat. Amin. Kian hari kian kuat. Amin. Kian hari kian terang. Amin. Kian hari kian terus naik. Bukan jadi ekor, jadi kepala. Amen. Maka saudara dan saya harus belajar bagaimana saudara harus menghindari kehancuran. Nah, kita belajar dari orang yang bodoh ini. Kira-kira apa sih penyebab kehancurannya? Saya berharap saudara dan saya tidak jadi orang bodoh. Katakan amin. Senggolkan diri, lu jangan jadi orang bodoh ya. Mari jadi orang yang bijaksana. Amin. Penyebab kehancuran, saya perhatikan ada beberapa. Yang pertama adalah tidak mau repot. Ucapkan bersama saya 2-3, tidak mau repot. Kalau Anda bandingkan antara pendiri rumah pertama yang bijak dengan pendiri rumah yang bodoh ini nggak mau repot. Nah, Anda harus tahu untuk membangun rumah yang kuat pasti ada banyak kerepotannya. Ya, Pak ya. Loh ya, Pak ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sulit harus dihadapi. Tetapi orang yang bodoh ini adalah orang yang mau asal gampangnya saja. Sudah hati-hati dulu ya. Zaman sekarang ini serba instan, ya kan? Pokoknya semuanya mudah. Masih kan zaman telepon kita dulu harus pencet-pencet. Sekarang sudah gak usah pencet-pencet, ya kan? Bahkan sampai katanya sudah dengan apa? Gerakan mata saja sudah bisa, ya kan? Ngerti terima telepon dan sebagainya. Bahkan sekarang saya diajari tuh, gak usah pencet-pencet handphone, cuma ngomong Mbak Siri, ya, call Shirley Aida, ya, tiba-tiba call Shirley Aida, ya, Mbak Siri, ya, Winpat, ya, langsung kita di GPS kita langsung nyambung Winpat, langsung nggak usah sentuh-sentuh lagi. Bayangin, orang tambah dilatih untuk semuanya serba gampang. Tapi dengar baik-baik, untuk kita mendirikan rumah rohani yang kuat, kita harus mau repot. Amin, amin. Orang bodoh ini tidak mau repot. Jangan ya, hidup ini jangan hanya mau cari gampangnya saja, tetapi hidup ini harus lewati proses yang akan membawa kebaikan buat kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Ini contoh. Siapa di sini mau sakit-sakitan angkat tangan? Gak ada. Siapa yang mau sehat angkat tangan? Siapa yang mau gembrot angkat tangan? Gak ada. Siapa yang mau langsing angkat tangan? Oke. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau langsing dan sehat angkat tangan? Gimana caranya?
Halo, gimana caranya? Halo? Oh, yang penting gampang. Mau cari gaya diet, tak makan banyak tapi tetap kurus. Gampang, silet aja kata Pak Yohanes. Ya kan? Nah, berapa banyak orang mau mencapai sesuatu hasil yang luar biasa, tapi tidak mau repot. Nah, lihat bagaimana saudara dan saya harus menjaga pola makan yang sehat. Dan yang amin, amin. Saya tahu saudara itu Tuhan itu baik. Kita sedang di stretching sama Tuhan. Dan yang amin, amin. Kita sedang dibawa Tuhan, ditarik sama Tuhan. Itu apa? Untuk kita mulai ada terobosan demi terobosan, amin. Makanya Tuhan kirimkan yaitu beberapa hamba Tuhan untuk ngajar saudara. Nah, saya harap begini, jangan ini ya. Bagus korbannya, ya itu untuk dia bukan untuk saya ya. Jangan makan jeroan, ya bagus. Pokoknya aku tetap besok makan jeroan, mau apa ya toh. Nah itu repot ya toh. Mari kita belajar, kita ini seperti Yesus, jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu tahu tapi tidak melakukan. Ingat baik-baik, orang bodoh itu masih mending daripada orang bebal. Orang bodoh diajari bisa jadi pintar. Tapi kalau orang bebal diomongin ngeyel terus. Kurangi nasi. Loh, kan kita harus membuat makmur para petani nasi. Repot saudara. Gitu. Jangan lagi minum soda loh. Nanti kalau soda nggak diminum semua kan bangkrut semua, kasihan. Itu kan orang-orang yang selalu ngeyel. Senggol kali, jangan ngeyel. Gitu? Kan Yesus berkata orang bodohnya adalah dengar firman, tahu firman, tapi tidak melakukan. Tapi orang bijak dengar firman, lalu apa? Dilakukan. Dan yang amin. Ya, dengar baik-baik. Contoh, kita tahu kita harus olahraga, tapi kita berkata, ya olahraga tunggu terus cari banyak alasan. Nah, mari kita belajar. Hidup ini jangan cuma cari gampangnya saja. Hidup ini jangan pokoknya aku nggak mau repot. Tapi ternyata untuk membangun rumah yang kuat, Anda harus tahu ada banyak kerumitan demi kerumitan. Ada banyak proses demi proses yang harus dilewati. Hasilnya rumah hidup kita akan solid, kokoh, lewati kondisi apapun juga. Temukan yang melihat Amin. Saudara, sekarang gini. Saya kalau ketemu orang sakit, saya langsung ngomong gini, lebih enak mana minta doa kesembuhan atau hidup sehat? Mau nunggu sakit? Halo? Mau hidup sehat atau mau disembuhkan? Oke. Lalu saya bilang begini, ya, saya pernah di Colorado beberapa pengurus, itu tambah hari badannya tambah haleluya. Terus saya ngomong gini terus bang. Saya bilang ini, kamu cinta istri sama anak-anak? Cinta. Lihat anak-anakmu masih kecil. Gitu. Oke. Kamu pingin nggak lihat dia sampai nanti lulus kuliah, sampai nanti dia menikah, dan juga sampai kemudian dia itu bisa punya anak? Kamu lihat cucumu, pingin nggak? Nah, saudara, sampai dimarah-marah gitu, saudara. Tetap nggak tobat-tobat, saudara. Bayangin, sampai akhirnya ketemu Pak Yohanes Sunardi. Dimarah-marahin lagi, dan akhirnya baru lumayan kata saya, lumayan turun baru berapa kilo saya. Dan Anda tahu, dan dia berkata, kalau bisa saya oke, saya nggak makan nasi lagi, kurangi banyak, tapi yang ini saya simpan dulu. Apa itu? Lumpia. Dan Anda tahu di rumahnya ternyata Pak Yohanes kaget. Jadi kamu sudah order lumpia? Iya, biasa saya berapa? 30 biji. Astagfirullahaladzim. Bayangin. Jadi dia berkata 30 biji itu saya bisa habiskan sendiri berapa hari. Ya enggak heran sudah. Gitu. Nah, ayo, ini jujur ya, jujur. Sekali lagi saya mengasihi saudara semua. Dan amin. Jangan kau berpikir, Tuhan, aku mau sehat, Tuhan, aku mau langsing. Tapi gaya itu kita ngawur. Gitu. Jujur. Apa pemicu saya sampai akhirnya saya mau betul-betul jaga kesehatan? Waktu saya lihat sendiri dan saya dengar banyak teman-teman pendeta masih muda, masih dipakai Tuhan, tapi akhirnya kena jantung dan mati. Itu membuat saya shock. Kenapa? Karena kematian tidak pernah diduga. Bayangin, saya kaget karena berapa minggu
Sebelumnya ketemu, ketika ada seorang yang mendampingi saya di Jakarta, saya khotbah 6 kali, dia di sebuah gereja dari pagi sampai malam, dia dampingi saya, dia yang doa berkat, dia temani saya, ngajak saya makan. Saya udah ngomong, aduh kita sama-sama gendut nih, kita yuk sama-sama jangan sehat. Oh nggak apa-apa, saya sehat kok, saya dia ngomong dengan bangganya. Nggak taunya saya balik Amerika, nggak sampai beberapa minggu, saya dengar dia mati, saudara. Gitu. Mending kalau langsung mati. Kalau yang sui dulu ya apa sih? Ya kan? Mari kita belajar. Ya, orang yang bijak dengar firman melakukan. Orang yang bodoh dengar firman tapi tidak melakukan. Ingat, jangan mau cari gampangnya saja. Harus mau repot. Bilang. Mau repot. Kita bersama mau repot. Kenapa? Dengar baik-baik. Kalau saudara tidak mau repot menjaga rumah saudara supaya baik, nanti kalau sakit merepoti banyak orang. Ya, mau repot atau merepoti orang? Saya kunjungi jemaat yang di rumah sakit, saya bilang, ayo sekarang nih, terus tak suruh bayangin tuh, lihat istri anakmu, kamu sayang mereka nggak? Sayang. Kamu ingin nggak lihat anakmu nikah dan punya cucu? Langsung dia nangis. Gitu, saya bilang, nangis gak cukup, saya bilang. Pulang dari rumah sakit harus semuanya tinggalkan. Kenapa? Oh ternyata astagfirullahaladzim, saudara. Gitu, kenapa saudara? Kalau yang namanya minuman es teh manis, saudara. Gitu, malam hari bisa 1 jerigen sendiri. Oh my God, saudara. Kemudian saudara, ya itu hidup ngawur. Mari kita belajar. Gitu, sekali lagi. Kalau sampai Tuhan cinta saudara, dia beri teguran, itu karena dia sayang. Mari jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang bebal. Taati firman Tuhan. Temukan yang melihat kemuliaan. Amin. Ya kan? Sama dalam rumah tangga kita. Kalau sudah ada masukan, kadang-kadang kita nggak mau repot, maunya gampangan, maunya keluarga bahagia. Tapi kita tidak pernah mau belajar spend waktu buat keluarga. Ya kan? Kita maunya rohani kita maju, pelayanan kita hebat, tapi kita tidak mau repot. Ya kan? Kita mau supaya kita tidak gampang stres, tapi tidak mau repot baca Alkitab tiap hari. Makanya saya marahin beberapa orang gitu, yang apa? Yang tidak mau, yang harus memberi renungan harian, tapi ternyata terlambat terus. Ayo yang terlambat gitu. Itu baca Alkitab kan? Kejar keterlambatannya. Amin, saudara. Kenapa? Memang repot. Ada yang sampai ngomong ini, aduh Mas Lukas, saya harus baca ini, saya cari untuk renungan, saya sampai nggak bisa tidur berapa jam. Ya bagus. Itu melatih roh kita nanti baca firman, rajin cinta firman, maka saudara akan kuat. Katakan amin. Karena firman Tuhan hidup dan berkuasa. Tepukan yang melihat kamu lihat, amin. Yang kedua, penyebab kehancuran daripada orang yang bodohnya adalah apa? Tidak mau bayar harga. Kata bersama saya, tidak mau bayar harga. 2, 3. Orang ini mengharapkan rumah yang bagus, orang ini mengharapkan rumah yang kuat, tetapi tidak mau keluar biaya besar. Maunya hanya keluar biaya murah. Rumah yang harganya murah, jelas kualitasnya akan apa? Murah. Saudaraku, lihat bagaimana temannya yang pertama menggali sampai membangun di atas dasar batu. Jelas itu lebih costly, betul nggak? Ya dong. Kenapa? Kali ini saudara, Anda tahu ketinggian bangunan itu akan menentukan seberapa dalam fondasi yang harus ditanam. Saudara jangan pikir gini, oh rumah yang cuma 3 lantai dengan gedung pencakar langit 100 tingkat. Maka fondasinya sama-sama ukurannya beda. Anda tahu ternyata minimal saudara, itu katanya minimal saudara, minimal kalau betul mau kuat gedung pencakar langit, itu minimal fondasinya harus 2/3 daripada tinggi gedung yang akan dibangun. Dan yang amin. Ya kan? Memang harganya mahal, menggali dalam. Nah, penyebab kehancuran yang kedua, tidak mau bayar harga. Nah, contoh saudara mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Siapa mau diberkati Tuhan angkat tangan? Oke. Siapa mau dikutuk Tuhan angkat tangan? Ya. Mau diberkati Tuhan? Nah, ingat salah satu rahasia diberkati, hendaklah kau setia beribadah. Amin. Oh puji Tuhan, malam ini Anda datang kebaktian, saya yakin berkatnya nomplok.
debatnya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Saudara mau sukses? Mau sukses? Harus rajin. Karena kita berkata, orang yang rajin akan apa? Diberi kelimpahan. Tapi orang yang malas akan apa? Diserbu dengan kemiskinan. Sudah mau jadi orang yang sukses? Mau sukses? Kalau kerja gimana? Ya, kalau sampai ada layoff dan kalau Anda dipertahankan, jamin Anda kerjanya rajin. Dan kalau tidak ada layoff, malah Anda di layoff, jamin kerjanya malas. Nah, ayo, kita ini tidak boleh hanya mau yang penting saya dapat bahasa yang bagus, tapi ada harga yang mahal yang harus dibayar. Anda tahu nggak? Mau tidak mau, pepatah itu benar. Barang murah tidak bagus, barang bagus tidak murah. Saudara, ya kan? Made in China dengan made in Italy, sepatu beda nggak? Sama sih Pak, memang sepatu bayar sama, tapi beda kualitasnya. Betul kan? Kenapa? Karena bahannya beda. Nah, maka belajar jangan sampai kita tidak mau bayar harga. Termasuk gini, dengan baik. Menabur itu bayar harga. Ingat ya, nabur nggak bicara soal uang saja. Nabur kesetiaan, dan amin. Nabur kebaikan, amin. Gitu. Nah gini ya. Ada banyak orang ini kecewa. Tuhan, saya sudah nolong orang, saya sudah nabur baik, kok malah dia balas jahat? Gini loh, saudara tidak boleh Anda salah dengan Tuhan. Anda nggak boleh kecewa dengan Tuhan. Percayalah, kalau kita nabur baik, pasti mulai baik. Amin. Tapi jangan harapkan tuai yang itu dari orang yang kau tolong. Karena Tuhan punya banyak cara memberkati saudara, memberi tuai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, saya bilang sama saudara gini dia. Kalau saudara lagi yang lebih persoalan berat, teruslah menabur yang baik, bayar harga yang baik. Percaya, ini ya, percaya. Saya udah ngomong sama banyak teman dan mereka setuju semua. Di antara pergumulan yang kau hadapi, kalau kau tetap nabur yang baik, akan ada penghiburan yang Tuhan beri. Ya jujur, siapa yang pernah ngalami penghiburan demi penghiburan dari Tuhan anak-anak? Oh, saya sering. Wow, semuanya pula ngalami. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Karena bersama saya harus mau bayar harga. Betul ya? Jangan sampai saudara tidak mau bayar harga. Yang ketiga, penyebab kehancuran, tidak mau sabar. Nah ini loh, pengerjaan rumah yang kuat pasti membutuhkan waktu yang lama. Orang maunya hanya instan, yang penting cepat jadi. Saudaraku, nggak ada. Sesuatu yang bagus itu pasti prosesnya lama. Harus melewati proses waktu dan musim yang kita harus lewati. Lihat Yakobus 5 ayat 7-8. Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat? Mari baca keras. Saya mau dengar suara kalian. Yes. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara apa? Bersabarlah. Stop dulu. Ulang lagi, pegang darah masing-masing. Ulang lagi keras. Apa? Bersabarlah. Sampai kapan? Sampai kepada kedatangan Tuhan. Artinya bukan cuma nanti waktu Yesus datang 2 kali, sampai kairos Tuhan datang menolong saudara. Dan amin. Kata bersama saya, bersabar. Ya, terus sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Menarik sekali. Kenapa Yakobus menulis pertama bukan musim semi, tapi kenapa yang dia tulis pertama adalah musim gugur, baru musim semi? Anda tahu, ternyata ada kalanya kita harus lewati musim gugur dulu. Seolah-olah mimpi kita tidak jadi kenyataan karena rontok semua. Seolah-olah doa kita sepertinya tidak dijawab. Seolah-olah apa yang kita tabur dengan baik sepertinya tidak ada hasilnya. Tapi petani itu harus sabar. Kita bersama sabar. Kenapa? Karena ketika musim gugur telah berlalu, pasti akan muncul apa?
musim semi. Musim semi itu adalah musim yang muncul, tumbuh semua, berbunga, dan akhirnya bisa berbuah dengan lebat. Katakan amin. Ayat 8 yuk baca sama-sama. 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari-hari ini ada banyak orang tidak sabar, gampang tersinggungan, gampang marah, gampang kecewa. Ya Baya, doa sekian lama nggak dijawab, langsung marah. Anda tahu sebetulnya doa tambah lama belum dijawab itu bukan karena Tuhan tidak mau jawab doa kita, tapi Anda tahu doa tambah lama belum dijawab, Anda harus percaya karena hasilnya lebih dahsyat. Amen. Contoh-contoh, semua ayo angkat tangan yang kanan begini, angka satu, angka satu ya, oke ya. Sekarang ya toh, Anda doa Tuhan, semua kata Tuhan, ya tolong saya, ya toh, tapi belum dijawab. Kenapa? Karena doamu seperti apa? Coba tangan gini-gini, ya toh. Nah, coba gini semua, ya belum ada apa-apa. Doa lagi, yang kedua, taruh Tuhan tangan, Tuhan tolong saya, ya toh. 3, Tuhan tolong saya. 4, Tuhan tolong saya. 5, nah hujan berkat terjadi. Dan amin. Kata amin. Sudah tahu, kayak penguapan daripada air ke awan. Kalau awannya masih kecil, nggak jadi hujan. Justru ketika tambah penguapannya tambah banyak, penyembahanmu, doamu, ibadahmu, ya toh, ketekunan sudah, kesabaran tambah banyak. Nanti di atas hadirat Tuhan ngumpul jadi awan yang tebal. Disitulah hujan akan mengalir. Amin. Saya sudah lihat begitu. Semakin lama doa belum dijawab, Anda harus percaya itu jawabannya nanti akan dahsyat. Kalau hari ini kau berdoa untuk keluargamu dan seolah keluargamu belum dilawat Tuhan, nggak usah marah, nggak usah kecewa, terus tekun, terus sabar seperti petani. Karena Anda tahu bedanya petani dengan orang lain. Yang lain sudah menyerah kalah, petani terus tekun sampai melewati musim demi musim, dan Anda tahu hasilnya tuayan. Karena amin suku. Yang keempat, yang terakhir, penyebab kehancuran banyak orang hari ini adalah apa? Tidak mau antisipasi. Ucapkan bersama saya 2, 3. Tidak mau antisipasi. Orang yang bodoh yang mendirikan rumah ini, dia tidak mengantisipasi kalau tiba-tiba rumahnya dilanda hujan, dilanda angin yang kencang, dilanda banjir yang berat, bahkan dilanda badai. Dia pikir rumahnya tidak pernah lewati semua goncangan. Saudaraku jujur, tahukah Anda bahwa hidup ini akan ada banyak hal yang kita tidak pernah duga. Makanya saya dorong setiap saudara, jangan jadi orang yang bodoh, jadi orang yang bijak. Anda harus sedia payung sebelum hujan. Ulang nih, sedia apa? Payung sebelum hujan. Amin, saudaraku. Karena amin. Kenapa? Karena goncangan bisa terjadi sewaktu-waktu. Saudaraku, lihat ayat yang terakhir, Lukas 12 ayat 47. Lukas 12 ayat 47. Baca sama-sama ya. Lukas 12 ayat 47. Semua baca bersama-sama. 2, 3. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, tidak antisipasi, akibatnya apa? Atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Apa artinya? Orang yang tahu kehendak Tuhan, orang yang tahu firman, tapi tidak berjaga-jaga, tidak siap, tidak mengantisipasi, waktu goncangan pukulan terjadi, dia tidak akan bertahan. Seperti rumah tadi roboh, hancur. Nah gini saudara, lebih baik Anda siap sedia, Anda siap mengantisipasi apapun bisa terjadi. Saya nggak nakut-nakuti saudara, tapi sudah banyak orang berkata bahwa dunia sedang akan dilanda masa krisis yang akan parah. Kita nggak perlu takut, tapi kita perlu berjaga-jaga. Kata amin, so. Makanya begini, so. Hari ini kalau saudara tidak antisipasi, Anda akan hancur. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, kita harus siap sedia. Terutama gini.
Bagi Anda para suami, sumber income keluarga, saudara tidak boleh hanya bangga, aku dapat uang banyak. Tapi yang Anda sudah harus mikirkan, kalau sampai kita dipanggil Tuhan lebih dulu, apakah istri kita bisa teruskan income yang kuat untuk menghidupi keluarga, dan anak-anak kita siap atau tidak? Kenapa? Karena ketika pukulan datang, badai datang, orang yang tidak siap, dia akan terima banyak pukulan. Tapi orang yang siap, dia tidak akan terima banyak pukulan. Artinya apa? Dia akan tetap kuat, solid, dan luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Nah, gini. Saudara, makanya dalam keuangan pun, tolong Anda sudah harus bisa atur dengan baik. Kalau sampai ada warning kayak gitu, ya, beberapa pakar ekonomi sudah berkata akan ada sebagainya global krisis dan sebagainya. Lebih baik Anda mulai antisipasi. Apa yang bisa Anda peringat dalam keuangan Anda, segera peringat. Udah ada yang amin. Ya, kalau ada cicilan-cicilan yang masih berat, sedapat mungkin segera minta anugerah Tuhan, disiplin untuk Anda cepat lunasi. Kenapa? Karena ketika goncangan, maka orang yang berhutang, kalau dia masih punya sumber income yang baik, oke. Kalau enggak, goyang. Nah, termasuk gini. Saya baca, lihat sebuah klip. Paling tidak sekarang 2019. 2030 nanti, Anda tahu, dunia kerjaan akan sudah berubah total dengan sekarang. Anda tahu, orang yang cuma mengandalkan dari super duper, maaf yang super duper, nggak apa-apa sekarang sudah. Anda sudah harus sibuk mikirkan, karena nanti akan diciptakan semua mobil itu apa? Tanpa driver. Semua pakai robot. Mikir, gitu. Anda yang cuma kerja pabrik dengan keahlian, Anda harus mikir sekarang. Karena apa? Sudah sebagian pabrik berubah pakai apa? Robot. Ya kan? Nah, Anda bilang begini, Pak, aku tuwek, Pak. Paling aku cepat mati aja. Puji Tuhan kalau Anda mati lebih dulu sebelum berubah terjadi. Nah, gini. Ternyata, saudaraku, bahkan katanya dokter pun nanti nggak akan laku. Kenapa? Karena orang bisa cek kesehatannya dari gadgetnya. Tangannya ditempelin sidik jarinya, sudah langsung tahu tekanan darahnya bagaimana dan sebagainya, sakitnya apa, terus nanti tiba-tiba langsung kemudian obatnya apa, tinggal nanti order pakai gadget juga, nggak usah pergi ke sana, nanti bisa dikirim. Nah, robot. Ini maksudnya mau tidak mau antisipasi loh, katakan amin. Nah, katanya nanti yang akan betul kerja yang akan semakin dahsyat adalah apa? Yang berkaitan dengan IT. Makanya maaf ibu-ibu, bapak-bapak, jangan bilang nih, pokoknya aku mau mati, Pak. Mulai sekarang belajar minimal. Tanya sama yang muda-muda, generasi saya. Ajari papa, mama, ajari emak, gimana pakai handphone dengan baik. Amin, Sobu? Kenapa? Karena ini nanti. Contoh, 2030 sudah diprediksi. Semua stasiun televisi akan tutup. Gak laku lagi. Gak laku, TV gak laku. Sekarang aja sudah mulai banyak ditinggal. Betul ya, betul? Ratingnya sudah tambah turun. Kenapa? YouTuber. Dan Anda tahu, kalau Anda bisa masuk YouTube, dalam artian Anda bisa jadi YouTuber, itu katanya duitnya akan jauh lebih banyak daripada punya stasiun TV. Jadi YouTuber aja. Ya, nyen YouTuber, ya tau, ajari ayah yang lain itu, sambil masak tempe, gitu, tau, masuk YouTube. Lalu ada viewernya banyak, tiba-tiba dapat iklan, gitu. Itu duit. Nah, ini sekarang Anda mau dan mau harus antisipasi, betul? Kenapa? Karena perubahan zaman. Nah, katanya, bahkan nanti bisa jadi gereja. Ini sekarang sudah mulai, sudah jadi gereja IT. Ada orang cuma pakai plug, kayak di gereja. Dengar khotbah, ikut pujian, tapi di rumah sendirian. Nah, mau tidak mau, kita harus antisipasi. Kenapa? Karena orang yang bijak itu bangun rumah di atas batu. Kenapa? Karena dia sudah mengantisipasi. Kalau sampai ada goncangan, kalau sampai ada badai, aku harus tetap kuat. Amin. Termasuk ini ya, saya sarankan, saya dorong. Kalau saudara bisa, belilah asuransi jiwa.
maaf yang pelit-pelit benar, nggak usah. Pokok hidup dengan iman. Loh, kalau sampai kita dipanggil Tuhan lebih dulu, pasangan kita, dapat uang jaminannya, tabungannya, langsung bisa lunaskan rumah atau beli rumah lagi. Tapi nggak boleh bunuh diri pokoknya. Amin, so? Ya, dari amin. Amin. Loh, saya ini nggak jadi sales agency surat benar loh ya, saudara. Tapi mau surat antisipasi. Saya udah punya lihat langsung beberapa orang yang ternyata dia hebat, istrinya nggak tahu sama sekali tentang usaha suaminya. Begitu suaminya mendadak jebret, sakit dan mati, istrinya nggak tahu apa-apa. Usahanya yang oleh partnernya dicap semua, habis. Dan akhirnya harus tinggalkan semua, habis. Gara-gara apa? Tidak antisipasi. Makanya gini, di saat sekarang, ayo antisipasi. Kenapa? Karena orang yang tidak mau antisipasi, ketika ada goncangan terjadi, dia tergilas. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, semua kita orang-orang yang tidak hancur, semakin hari ini semakin kuat bersama dengan kita. Amin. Nah, saya cerita gini, nggak usah kemudian semua paranoid. Nanti gimana? Nanti saya dipersen dengan robot. Tenang saja, tetap manusia lebih pintar daripada robot. Karena kita cintaan Tuhan. Kata amin. Makanya saudara bisa menemukan apa yang robot tidak bisa lakukan. Mikir, ya toh. Apa yang saudara bisa lakukan yang robot tidak bisa lakukan? Apa? Mikir. Masa? Ternyata katanya sekarang robot juga ada yang bisa masak, saudara. Loh, ya toh. Apa? Mikir, ya toh. Saya percaya Tuhan akan tolong saudara dan saya. Tepuk tangan yang baik. Amin, saudara. Nah, penyebab kehancuran itu apa? 4 poin. Tidak mau repot. Ayo hari ini, kalau itu adalah firman Tuhan, kerjakan. Ya, repot memang. Saya sama istri, sama Yuda, sama Betani itu sekarang disiplin tiap hari. Waduh, dengan gerakan. Nanti saya ajarin. Mau diajarin? Mau? Cuma 30 menit. Anda sudah menghabiskan energi dan mengeluarkan semua itu sudah kayak Anda olahraga 3 jam. Mau? Nah, nanti kapan-kapan kita ajari saja. Dan siap-siap pegel semua saja. Yang kedua, tidak mau bayar harga. Semua kita harus bayar harga. Kata amin. Yang ketiga, tidak mau sabar. Mari kita belajar sabar, tekun sampai akhir. Dan yang keempat, tidak mau antisipasi. Belajar antisipasi. Hidup ini tidak pernah ada yang menduga. Kalau sampai terjadi goncangan apapun, kita harus siap, ready. Kata amin. Bahkan waktu tiba-tiba rapture terjadi, pengangkatan sangkakala Allah berbunyi, Anda dan saya siap dan kita diangkat hidup-hidup bersama dengan Tuhan. Yang mau tepukan yang meriah untuk kamu. Amin. Ayo berdiri bersama-sama datang pada Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan, hamba sudah sampaikan pesan-Mu. Biar kami tidak jadi orang bodoh lagi, tapi kami jadi orang bijaksana. Biar kami tidak lagi mengalami kehancuran seperti orang bodoh itu Tuhan. Tapi ajari kami seperti Tuhan orang bijaksana. Kami tidak lagi mau Tuhan hanya cari gampangnya saja, tapi kami mau lewati proses walaupun itu repot, sulit. Seperti melakukan firman Tuhan, mentaati firman memang sulit, tapi kami mau kerjakan dengan setia. Kami mau bayar harga selama masih ada kesempatan. Kami mau panjang sabar, tekun menanti tuaian. Dan kami mau antisipasi. Mari saudaraku, siapa yang mau sungguh-sungguh alami kekuatan dan tidak lagi kehancuran tapi kemenangan. Mari buka tangan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan
Sehingga ketika kami terus hidup dalam ketaatan akan tuntunan dan berkat firman-Mu, maka hidup kami akan melihat penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan. Kami membangun rumah kami dengan kuat kokoh, lewati semua kondisi apapun, tetap kami melihat Tuhan membela hidup kami. Berkati setiap kami, dan biar kami menghentikan semua hal-hal yang Tuhan tidak suka, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biar kami belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, termasuk dalam pola makan, pola hidup, cara kami berpikir, apapun yang belum berkenan pada Tuhan, biar kami mau tinggalkan dan kami mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Ya, saudaraku, jadi mari kita belajar untuk taat sama firman, terutama dalam soal kesehatan. Ya, jadi saudara, termasuk saya sendiri mau menjadi contoh terus, di mana saya dulu biasa kalau makan itu selalu nggak enak kalau nggak ditambah kecap asin. Ya. Ternyata itu berbahaya saya. Nah, jadi lebih baik sekarang saya udah nggak tambahin kecap asin. Beberapa hari ini saya nggak tambahin kecap asin. Memang rasanya tawar, tapi lama-lama terbiasa. Karena lidah kita ini ya. Tadi saya marah-marahin jemaat yang di rumah sakit, saya bilang ini, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, saya tanya sudah, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau Anda berbicara hidup untuk makan, wah, apapun disikat saudara. Nah, sekarang berubah, makan untuk hidup. Jadi terkadang makan untuk hidup berarti apa? Ada yang tidak enak di mulut, tapi sehat. Harus siapa? Makan. Saya itu paling tidak suka sayur sebenarnya. Ya, tapi sekarang, haleluya, sama istri saya terus, ya, atau digongsengkan sayur, makan terus. Nah, tidak apa-apa, amin, saudara. Gitu. Saya dulu sukanya tambahin kecap asin, sekarang udah enggak, ya kan? Mau enggak mau, ya toh. Suka manis-manis, sekarang udah dipotong, ya kan? Nah, jadi ayo, paling sehat air putih katanya. Karena apa? Karena otak kita tidak mengenal air putih. Begitu masuk, berapapun banyaknya, otak enggak kenal, gitu. Karena apa? Tubuh kita, otak kita terdiri dari banyak air. Tapi kalau begitu soda, langsung otak ngomong soda, ya. Apalagi kemudian yang manis air, ya. Nah, jadi belajar hidup sehat. Kata amin. Yuk kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita berdoa lagi. Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan sukacita. Berkati anak-anakmu, kami mau terus setia menabur demi nama Yesus. Semua kita berkata amin. Tapi dengan sukacita. Haleluya. Kita berdiri
kecil Anda bisa bawa untuk Sabtu ini. Mari anak-anak saudara, berkati Tuhan untuk setiap kami. Anugerah Tuhan terus menyertai kami, sehingga rumah hidup kami, rumah rohani kami, rumah tangga kami, rumah kesehatan kami, rumah semua yang baik dalam hidup kami akan tetap kekal sampai Tuhan datang kembali. Anugerah Tuhan menyertai kami semua, dan juga berkati makanan minuman kami akan menikmati fellowship kami. Semua yang menyediakan kembalikan berlipat-kalipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk acara Natal anak-anak daripada Sabtu ini Tuhan. Biar Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa dan pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, kasih salam kanan kiri, sampai berjumpa minggu dan Kamis depan.